Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih atas waktunya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar community development. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang dasar-dasar etika atau mengenal lebih dekat tentang etika. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas tentang konsep dasar community development. Mengapa demikian? Karena memang seperti yang sudah saya sampaikan, pada perkuliahan ini, etika pengembangan masyarakat, kita akan membahas tentang etika pengembangan masyarakat secara luas, kemudian spesifik kita ngomongin etika pekerjaan sosial juga, kemudian dilanjut dengan etika fasilitator dan juga etika perusahaan. Sebenarnya pembahasan ini ya seperti yang sudah saya sampaikan, ada 4 hal yang ingin kita diskusikan pada pertemuan kali ini, yaitu pengertian, prinsip, tujuan, dan tahapan. Kalau teman-teman sudah mengambil beberapa mata kuliah di semester-semester awal, seperti mata kuliah pengantar pengembangan masyarakat, metodologi pengembangan masyarakat, manajemen pengembangan masyarakat, saya yakin itu sudah membahas tentang pengembangan masyarakat atau community development, baik pengertian, prinsip, tujuan, dan tahapan. Tapi pada pertemuan etika ini sebenarnya lebih menekankan kepada tahapan-tahapan atau poin-poin yang ada pada pengembangan masyarakat itu perlu ada etikanya, perlu ada guideline-nya lah. Meskipun pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang konsep-konsep tersebut, tapi ada beberapa hal nanti yang bisa diambil, saya pikir mirip dengan etika pengembangan masyarakat atau guideline yang harus dimiliki oleh pengembangan masyarakat. Oke, selanjutnya pengertian community development. Sebelum itu isu Comdev ini mulai diangkat tahun 1970-an ketika komunitas internasional mulai memberikan perhatian kepada layanan kesejahteraan bagi masyarakat yang lemah. Nah, dari sana mulai banyaklah tokoh-tokoh yang konsen di bidang tersebut. Di sini saya menjabarkan 3 pemikiran terkait dengan Comdev, yaitu ada Zubaidi, ada Mardikanto, ada Muslim. Sebenarnya Muslim ini Pak Aziz Muslim tahun 2012 ya, bukan 2021. Zubaidi menjelaskan bahwasannya Comdev adalah sebuah metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Nah, poin pentingnya di sini adalah enabling, menciptakan iklim agar potensi berkembang, dan empowering. Zubaidi menganggap ada 2 hal penting, yaitu enabling dan empowering. Menciptakan iklim agar potensi berkembang, kemudian memperkuat potensi tersebut. Jadi menggali potensi kemudian dikembangkan. Sedangkan untuk pengertian Comdev dari Mardikanto sendiri, itu adalah sebuah proses pendorong masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Artinya masyarakat yang miskin kemudian ditingkatkan atau diberdayakan agar sejahtera dan mandiri. Menurut Mardikanto ada 6 proses ya, 6 kategori proses. Ada penguatan kapasitas, diawali penguatan kapasitas, kemudian perubahan, pembelajaran, kemudian perubahan sosial, pembangunan masyarakat, sampai terakhir proses pengembangan partisipasi masyarakat. Saya juga mengutip dari Muslim, Comdev itu adalah upaya membantu masyarakat agar pembangunan dapat dilakukan dengan prakarsa sendiri, dengan mengidentifikasi kebutuhannya, menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan sendiri. Nah, dari pengertian Comdev sendiri, itu kurang lebih kita bisa mengambil benang merah antara 3 pemikiran ini, yaitu Comdev adalah memanfaatkan potensi untuk dikembangkan agar tercipta sebuah
kemandirian, dan kesejahteraan. Itu kurang lebih garis besarnya. Nah, setiap proses tersebut harus ada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dipegang sebenarnya oleh pengembangan masyarakat. Di sini menurut IV tahun 2008 itu ada prinsip Komdev yang dia kemukakan. Prinsip sendiri sih apa sih sebenarnya? Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan dalam melaksanakan kegiatan secara konsisten. Artinya ini adalah guideline dari seorang dalam melakukan kegiatan apapun, karena kita berbicara tentang prinsip. Nah, karena prinsip Komdev ya berarti ini adalah guideline dalam melakukan kegiatan community development. Ada kurang lebih 5 prinsip Komdev menurut IV tahun 2008. Pertama, prinsip ekologis, yang kedua prinsip keadilan dan HAM, yang ketiga prinsip menghargai dan yang lokal, yang keempat prinsip proses, dan yang kelima prinsip global dan lokal. Sebenarnya ini bisa kita kembangkan ya, karena memang IV ini adalah tokoh di luar negeri yang melihat atau mengcapture itu dari sudut pandang kondisi yang ada di masyarakat di sana. Dan bahkan pemikiran ini bisa kita jadikan juga rujukan, tetapi juga bisa kita tambahkan. Untuk pertama, prinsip ekologis. Karena memang permasalahan lingkungan itu cukup signifikan ya di luar negeri dan bahkan di Indonesia juga tentunya. Di sini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu holistik, berkelanjutan, keanekaragaman, perkembangan yang organik, dan perkembangan yang seimbang. Artinya di sini lebih ke kegiatan Komdev itu harus menyeluruh, harus sustain, harus berkembang dan seimbang. Kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan dan HAM. Di sini menurut IV artinya adalah mengatasi permasalahan struktural yang merugikan dan menjamin terjadinya kesetaraan. Nah, isu-isu seperti ini sebenarnya kalau dikontekstualkan di Indonesia masih seperti gunung es ya, masih belum terlalu terlihat, tapi sebenarnya ya cukup besar di masyarakat gitu. Yang ketiga, prinsip menghargai yang lokal. Ini setiap kita melakukan Komdev atau community development di sebuah masyarakat ya kita harus memperhatikan ini, pengetahuan lokal, budaya, sumber daya lokal, keterampilan lokal, proses lokal, dan partisipasi dari masyarakat lokal. Yang keempat adalah prinsip proses. Beberapa hal yang diperhatikan di sini, terintegrasinya antara proses, hasil, dan visi. Integrasi proses menumbuhkan kesadaran, kerjasama, dan konsensus, tahapan pembangunan, perdamaian, dan anti kekerasan, keterbukaan, dan membangun masyarakat. Artinya Komdev itu adalah sebuah proses yang perlu dihargai setiap tahapannya. Makanya di sini dituliskan integritas prosesnya, terus kerjasama dan konsensus, menumbuhkan kesadaran, itu adalah bentuk-bentuk dari prinsip proses. Kemudian terakhir adalah prinsip global dan lokal. Artinya meskipun di dunia luar itu sudah maju, tetapi perlu juga memperhatikan kondisi yang ada di lokal. Kemudian majunya di dunia luar itu tidak serta-merta mengkucilkan yang ada di lokal dan menjadikan sebuah kolonialisme baru. Makanya ini juga perlu diperhatikan. Selanjutnya ini adalah tujuan community development. Tujuannya menurut Rihatnolo mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Maju itu apa sih? Maju itu yang tidak tergantung dari pihak luar. Kemudian yang mandiri itu seperti apa? Mandiri itu kemampuan menyelesaikan masalah, dan sejahtera dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Masih menurut yang sama, ada 4 tujuan yang perlu diperhatikan, yaitu pertama bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Artinya bina manusia adalah dalam kegiatan Komdev, tujuan bina manusia menjadikan manusia atau masyarakat itu sebagai subjek bukan objek. Kemudian yang kedua,
bina usaha, artinya memanfaatkan usaha yang ada guna memberikan dampak dan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan. Tidak hanya kita jadikan objek saja manusianya, tetapi juga perlu diperhatikan manfaat dari usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, bina lingkungan. Setelah kita pastikan manusianya sebagai objek, kemudian manusianya juga memanfaatkan usaha yang ada, kita juga perlu melestarikan lingkungan. Nah, ini biasanya yang terlewatkan karena kita sudah fokus ke tujuan akhir yaitu kesejahteraan, tapi tidak memperhatikan dampak lingkungan yang kita hasilkan. Terakhir adalah bina kelembagaan, artinya ada dan efektifnya lembaga yang ada dan membangun jaring masyarakat. Tidak hanya berhenti sampai situ, bina kelembagaan maksudnya ini adalah membentuk sebuah institusi yang dapat meningkatkan atau dapat mempercepat terciptanya sebuah kesejahteraan dengan struktur yang efektif. Dan juga kelembagaan yang ada itu menjadi sebuah katalisator atau penghubung dengan masyarakat atau menciptakan jejaring dengan masyarakat luas. Terakhir, tahap community development. Menurut beberapa tokoh di sini ada tahapan-tahapannya. Kenapa sih perlu ada tahapan Komdev? Sekali lagi, ini adalah tahapan community development yang perlu kita lihat dari sudut pandang etika. Pengembangan masyarakat bukan merupakan sebuah proses instan. Pengembangan masyarakat membutuhkan waktu yang panjang serta tenaga yang tidak sedikit. Nah, di sini karena memang proses ini adalah proses yang panjang, maka community development atau pengembangan masyarakat perlu memperhatikan proses-proses yang dilalui dengan etika-etika yang ada. Menurut Wirahatnolo ada dua, ada penyadaran dan ada pengkapasitasan. Nah, di sini penting kita untuk menyadarkan, memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan community development. Setelah kita berikan kesadaran, tahap selanjutnya adalah pengkapasitasan, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat baik individu, organisasi maupun sistem. Sebenarnya banyak ya penjelasan di sini. Yang Sulistiani ada 3 tahapan. Yang paling umum lah biasanya penyadaran, proses transformasi dan peningkatan kemampuan. Ada Mardikanto punya 1, 2, 7 tahapan. Adi ini Rukminto Adi ada 6 pendekatan, 7 pendekatan, kemudian Aritonga ini ada sekitar 12 pendekatan, lebih komprehensif lagi. Tetapi keseluruhannya memiliki tujuan yaitu melakukan kegiatan pemberdayaan dan menghasilkan sebuah kemandirian. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan rujukan teman-teman juga dalam melihat kondisi yang ada di masyarakat, apakah sudah berjalan seperti teori atau tidak. Ataupun teman-teman juga bisa menjadikan ini sebagai dasar dalam penyusunan program di masyarakat. Sehingga tahapan-tahapan tersebut bisa dibuktikan atau teori-teori tentang tahapan tersebut bisa dibuktikan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Ini adalah daftar pustakanya, teman-teman bisa melihat sendiri. Nanti bisa dipelajari lebih dalam. Ada pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas menurut karya Isbandi Rukminto. Ada strategi pemberdayaan masyarakat menurut Hari Hikmat. Ada Komdev alternatif pembangunan masyarakat menurut IV. Ada dasar-dasar pengembangan masyarakat menurut Hadis Muslim. Dan terakhir, manajemen pemberdayaan, sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat dari Wirahatnolo. Oke, saya pikir cukup sekian dan terima kasih. Sekali lagi tadi kita sudah menjelaskan tentang konsep dasar Komdev, prinsip Komdev, tujuan Komdev, tahapan Komdev, yang intinya di setiap proses tersebut sebagai pengembang masyarakat perlu menerapkan etika-etika yang ada. Nah, etika tersebut sebenarnya karena memang belum ada seorang atau tokoh yang menyatakan
etika PM itu apa, tetapi nilai-nilai prinsip tadi yang sudah disampaikan itu bisa diterapkan dan kita juga bisa memodifikasinya. Oke, karena sudah cukup, kita akan dilanjutkan di diskusi melalui WA group. Jika tidak ada, saya mohon maaf jika ada salah kata. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.